Selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang klasifikasi materi dan perubahannya part 4 atau bagian keempat. Dan hari ini kita akan membahas tentang unsur. Pada gambar ilustrasi ini sampai hari ini para ahli telah menemukan dan belajar terus-menerus sehingga sampai hari ini telah menemukan jumlah unsur-unsur kimia yang ada di alam, baik buatan maupun yang terjadi secara alami. Itu sudah ditemukan, yang kita lihat di gambar ini 118 unsur-unsur kimia dan memiliki karakter masing-masing sesuai dengan warna. Nah, baik, kita akan lanjut tentang unsur. Hari ini yang kita akan bahas dulu adalah unsur. Materi selanjutnya kita akan lihat tentang senyawa dan campuran. Baik, kita lihat dulu. Materi secara umum itu kita bisa lihat seperti ini pembagiannya. Ada zat tunggal, kemudian ada campuran. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah jelas apa itu zat tunggal dan apa itu campuran. Sudah kita dapat membedakan antara zat tunggal dan campuran. Tetapi tidak apa, kembali saya ingatkan bahwa zat tunggal itu hanya apabila penyusunnya itu hanya tersusun atas satu jenis zat saja, sementara yang campuran itu apabila penyusunnya tersusun atas satu atau lebih jenis zat. Itu perbedaannya antara zat tunggal atau biasa juga disebut dalam fisika zat murni. Nah, zat tunggal ini kita akan lihat ada unsur dan ada senyawa. Jadi yang kita akan lihat pertama hari ini adalah, dalam pembahasan kita hari ini adalah kita akan membahas tentang unsur. Sementara campuran nanti kita akan membahasnya juga, ada campuran homogen dan ada yang heterogen. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini antara senyawa dan campuran. Baik, kita lanjut dengan pembahasan unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Berarti kalau kita lihat kata kunci reaksi kimia biasa di sini masih ada. Nah, karena itu melalui reaksi-reaksi yang lain kita akan menemukan bahwa di dalam unsur itu masih kita temukan ada bagian terkecilnya. Apalagi kalau di SMA nanti lalu belajar tentang kimia itu akan jelas. Tetapi hari ini unsur itu didefinisikan sebagai zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lain yang lebih sederhana lagi melalui reaksi kimia biasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam unsur ini masih terdapat bagian yang terkecil, dan bagian yang terkecil itu namanya atom. Dalam unsur itu ada bagian yang paling kecil, yang terkecil disebut dengan atom. Nah, unsur ini dibedakan menjadi dua macam. Ada unsur tunggal dan ada yang molekul unsur. Nah, ini benar-benar nanti diperhatikan yang apa bedanya antara unsur tunggal dan molekul unsur. Nah, kita lihat dulu unsur. Ada unsur tunggal dan ada molekul unsur. Nah, unsur tunggal ini misalnya saya kasih contoh 3 di sini. Argentum. Nah, lambang kimianya adalah A besar G atau Ag. Itu adalah unsur tunggal karena dia sendiri. Aluminium Al, kemudian aurum atau biasa orang Indonesia bahasa pasarnya emas, itu zat tunggal karena dia sendiri. Sementara yang contoh dari molekul ini saya berikan ada 5 contoh. Hidrogen. Ya, hidrogen itu molekul, termasuk molekul unsur karena ternyata tersusun atas 2 jenis unsur yang sama, yaitu H2. H2 berarti ada 2 unsur hidrogennya. Cl di sini berarti ada 2 unsur klorinnya, ada 2 unsur iodin, ada 2 unsur nitrogennya, ada 2 unsur oksigennya. Jadi sangat nampak perbedaan antara unsur tunggal dan molekul unsur. Unsur tunggal hanya 1 unsur penyusunnya,
molekul unsur tersusun atas lebih dari satu unsur sejenis. Baik, sudah bisa dibedakan kan antara unsur tunggal dan molekul unsur. Kita lanjut. Penulisan lambang unsur. Dalam menuliskan lambang unsur, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku secara internasional. Jadi semua orang-orang yang belajar tentang kimia dalam pemberian lambang atau nama unsur-unsur kimia ada aturan yang harus dipenuhi. Nah, cara-cara penulisan lambang unsur menurut Jöns Jacob Berzelius, ya, sekali lagi yang disampaikan di sini, yang saya sampaikan oleh pembelajaran hari ini adalah menurut Jöns Jacob Berzelius. Cara pemberian lambang atau simbol pada unsur. Yang pertama adalah di dalam memberikan lambang unsur atau simbol unsur, kita harus menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. Pak, kalau ditemukan di Indonesia, nah nama itu dilatinkan. Ataukah nama yang digunakan itu nanti dilatinkan. Jadi kaidah penulisan misalnya kata Indonesia itu bisa dilatinkan nanti kalau misalnya di Indonesia atau negara-negara lain. Bahkan ada dari 118 yang saya katakan tadi itu, ada yang memberikan nama pada unsur itu menggunakan namanya, tapi nama yang digunakan itu dilatinkan. Nah, contoh, kita orang Indonesia mengatakan karbon, tapi sebenarnya nama latinnya itu adalah karbonium. Karbonium itu artinya perubahan dari karbon. Kata karbon di Indonesia dilatinkan menjadi karbonium. Hidrogen di Indonesia dilatinkan menjadi hidrogenum. Arsenik di Indonesia dilatinkan menjadi arsenicum. Nah, itu kalau diberi nama. Jadi semua namanya itu menggunakan nama unsur dalam bahasa atau kata Latin. Itu yang pertama. Berikut yang kedua, simbol atau lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Jadi lambang unsur itu sebenarnya diambil dari huruf pertama namanya. Tetapi dalam hal ini ketentuannya adalah huruf itu harus ditulis dalam bentuk huruf kapital. Saya beri contoh. Tadi karbon, ya. Dari karbonium ini, maka lambangnya atau simbolnya adalah C. Karena huruf pertamanya adalah C, maka lambang dari karbon itu adalah C. Harus di kapital. Hidrogenium atau hidrogen, huruf pertamanya adalah H. Maka lambang dari hidrogen adalah H besar. Nitrogen, ya, huruf pertamanya adalah N, maka lambangnya adalah N besar. Ini kalau menggunakan satu huruf, diambil dari huruf pertama nama unsur itu. Berikutnya kita lanjut. Yang ketiga, jika ada unsur-unsur yang memiliki huruf pertama dari namanya sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Pada poin ketiga ini, itu artinya lambang unsur terdiri dari dua unsur. Kalau misalnya huruf pertamanya sama dengan unsur yang sudah diberi nama, maka kita menggunakan dua unsur dengan ketentuan dua huruf. Lambangnya menggunakan dua huruf dengan ketentuan huruf pertama di kapital dan huruf kedua di huruf kecil. Saya beri contoh. Nah, kan sudah ada hidrogen yang ditemukan yang simbolnya H. Ya, huruf pertamanya H. Nah, masih ada helium yang ditemukan kemudian setelah hidrogen ditemukan yang dimulai dari H
H. Makanya supaya untuk membedakan yang mana yang helium, yang mana yang hidrogen, maka helium itu diberikan simbol 2 huruf, yaitu huruf pertama dan huruf kedua. Tetapi huruf pertama di kapital dan huruf kedua di huruf kecil. Maka simbol helium itu adalah He. Sangat berbeda, sama-sama dimulai dari H tapi berbeda. Jadi kalau H berarti hidrogen, He berarti helium. Nah sekarang sudah ada juga nitrogen yang ditemukan yang simbolnya N tadi. Nah masih ada unsur lagi yang dimulai dari N, namanya natrium. Nah karena sudah ada yang menggunakan N ini 1 huruf, maka simbol natrium diambil dari huruf pertama dan kedua dengan ketentuan seperti yang disampaikan di nomor 3 ini, bahwa huruf pertama di huruf besar atau kapital dan huruf kedua di huruf kecil. Maka lambang unsur dari natrium adalah Na. Lambang unsur dari nitrogen adalah N. Contoh yang lain adalah argon. Ya. Diambil dari huruf pertama dan kedua. A huruf besar, R huruf kecil. Arsenik. Ya. Tidak mungkin lagi kita menggunakan Ar karena jauh sebelumnya argon sudah ditemukan sebelum arsenik. Maka rumus arsenik supaya berbeda, maka lambang unsur arsenik supaya berbeda dengan argon, maka kita menggunakan huruf ketiga dari namanya dengan penulisan yang sama, bahwa huruf pertama di huruf besar dan huruf kedua di huruf kecil, sehingga lambang kimia dari arsenik menjadi As. Karena pada arsenik huruf kedua sebenarnya R, tapi sudah ada unsur yang memiliki simbol Ar. Maka simbol arsenik digunakan huruf pertama dan huruf ketiga dengan penulisan yang sama. Huruf pertama di huruf besar, huruf kedua di huruf kecil, maka simbol dari arsenik adalah As. Nah, Einstein. Nah, ini yang saya katakan bahwa salah satu ada unsur yang diberikan berdasarkan penemu. Ini ditemukan oleh Einstein. Karena ditemukan oleh Einstein, nama Einstein diberi nama menjadi namanya, tapi dilatinkan menjadi Einsteinium dengan menggunakan simbol Es. Nah, ini pemberian lambang pada unsur yang ketiga. Yang keempat, menggunakan 3 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga di huruf dengan tulisan khas atau huruf kecil. Nah, akhir-akhir ini ditemukan unsur-unsur baru lagi yang memiliki penemunya memberikan rumus lambang 3 huruf. Misalnya, rumus unsur yang baru ditemukan, yang terakhir ditemukan itu misalnya ununtrium, maka pemberi namanya itu memberi simbol UUT. U pertama besar, U kedua kecil, kemudian yang ketiga juga kecil. Jadi sama penulisannya, walaupun ini 3 huruf. Yang pertama harus kapital, diambil dari sini, kemudian yang kedua diambil dari huruf ketiga, kemudian yang keempat diambil lambang yang ketiga diambil dari sini. 2 huruf terakhir di huruf kecil. Sama dengan unun septium. Unun septium menggunakan UUS. Huruf pertama ini, huruf kedua ini, kemudian huruf ketiga ini. Nah, itu cara penulisan lambang unsur menurut ketentuan yang berlaku. Ya, International Union Federation, UPAC Chemistry sedunia. Baik, kita lanjut. Nah, para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur-unsur. Nah, para ahli tersebut juga tergabung dalam suatu organisasi kimia sedunia, yaitu disebut tadi yang katakan UPAC, International
union of pure applied and chemistry. Gabungan internasional, suatu gabungan internasional antara penerapan ilmu kimia, penerapan ilmu-ilmu kimia dalam kehidupan, pure applied and chemistry. Nah, ini yang menjadi dasar dari penulisan tadi. Didasarkan. Nah, kalau kita perhatikan sistem periodik unsur-unsur kimia ini, ternyata itu memiliki karakteristik masing-masing. Dengan semua yang berwarna merah muda ini atau pink ini, itu adalah semua jenis unsur yang dalam bentuk gas. Kemudian yang biru ini itu adalah semua unsur dalam bentuk padat. Kemudian yang hijau, ada yang hijau ini adalah bentuk unsur dalam bentuk cair. Kemudian yang kuning adalah semua itu yang buatan atau sintetis. Dan yang warna ini semi logam. Ini, itu cirinya. Sampai hari ini yang kita temukan adalah ada 118 unsur. Waktu saya di SMA belajar kimia baru 102. Sampai hari ini berarti orang meneliti dan menemukan terus, sehingga sampai hari ini yang kita kenal adalah ada 108 unsur, baik unsur buatan maupun unsur alami. Baik, kita lanjut. Sekali lagi, inilah sistem periodik unsur-unsur kimia yang nanti ketika Anda masuk di SMU akan ketemu kembali. Nah, ini ada beberapa contoh nama unsur, kemudian nama Latin dan simbol atau lambangnya. Nah, yang ada di sini yang sering kita jumpai tidak ada yang itu. Misalnya hidrogen, hidrogenium, lambangnya H, helium, nama Latinnya juga tetap helium, He. Kemudian raksa, ini bahasa kita raksa, sebenarnya nama Latinnya itu adalah hydrargyrum, Hg, yang ada di dalam termometer raksa. Karbon, karbonium, simbolnya C. Tembaga, nama Latinnya itu adalah kufrum, maka simbolnya adalah Cu. Klorin, nama Latinnya klorium, simbolnya Cl. Nitrogen, nama Latinnya nitrogenium, simbolnya N. Natrium, nama Latinnya tetap natrium, simbolnya Na. Nikel, nama Latinnya nicolum, Ni. Aluminium, tetap aluminium, simbolnya atau lambangnya Al. Argon, argonium, Ar. Arsenik, arsenicum, simbolnya As. Itu beberapa contoh yang saya berikan tentang unsur-unsur kimia dan lambangnya. Berikut nama Latinnya. Nah, klasifikasi unsur, kita akan lihat bagaimana cara mengklasifikasinya. Yang mau kita lihat ini, tadi saya sudah katakan bahwa masing-masing memiliki ciri khusus dengan menggunakan warna pada tabel sistem periodik yang saya tampilkan tadi. Nah, unsur itu dibedakan, diklasifikasikan menjadi ada yang unsur logam, ada yang non logam, dan ada yang semi logam atau biasa disebut dengan istilah kimia metaloid. Kita lihat satu-satu. Setiap kelompok itu memiliki karakteristik atau ciri yang membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Misalnya unsur logam, ciri khasnya adalah penghantar listrik dan panas dengan yang baik. Maka pada umumnya yang termasuk unsur-unsur logam itu baik menghantarkan atau sangat baik digunakan sebagai penghantar panas, sehingga diberi nama atau istilah lain dari zat yang dapat mengantarkan panas dengan baik adalah konduktor. Mengilap, jadi semua logam ciri khasnya itu adalah mengkilap. Kemudian strukturnya kuat, bisa ditempa dan dibengkokkan. Itu kita kadang-kala menemukan ada yang bawa lingkaran besi berbentuk lingkaran atau berbentuk apa, karena emang bisa dibentuk atau dibengkokkan. Titik lelehnya tinggi, artinya apa? Lama baru bisa meleleh. Pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg atau tadi hydrargyrum.
Satu-satunya unsur logam yang berada dalam wujud cair adalah raksa. Bukan air ya, raksa. Hidrargyrum. Contohnya salah satu contoh yang termasuk unsur logam tadi adalah natrium, strontium, tembaga, magnesium, besi dan lain-lain. Itu semua adalah contoh dari unsur-unsur logam. Unsur non-logam kurang baik menghantarkan listrik dan panas, maka dia dikelompokkan sebagai isolator. Zat yang tidak dapat mengantarkan listrik atau panas, tidak mengkilap atau tidak mengilap. Nah, kemudian rapuh, gampang patah, tidak dapat dibengkokkan. Ya, kalau dibengkokkan maka akan terjadi patah. Titik lelehnya rendah, pada suhu kamar berwujud gas atau cair, kecuali Br atau brom. Ya, pada suhu kamar dia berwujud padat. Contohnya adalah karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Berikut semi logam. Dikatakan semi karena setengah logam dan setengah non logam. Unsur semi logam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non logam. Makanya disebut dengan semi logam. Dengan demikian, semi logam bersifat semikonduktor, dapat menghantarkan listrik, semikonduktor. Kadangkala kalau berada di dalam itu bisa dia bersifat sebagai isolator, ya, bisa dia bersifat sebagai konduktor. Nah, ini dalam teknologi sekarang ini sudah bisa diatur sehingga kalau suhunya melewati batas maka dia akan bersifat sebagai isolator. Kalau suhunya di bawah batas tertentu dia akan bersifat sebagai konduktor, penghantar listrik. Nah, ini klasifikasinya. Nah, manfaatnya, apabila krom atau Cr ditambah dengan baja, itu yang menghasilkan jenis yang kita banyak gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu stainless steel. Jadi jangan mengatakan tidak ada, kalau kita mengatakan stainless steel itu bukan unsur, tapi sebenarnya itu adalah campuran beberapa unsur yang kita akan lihat nanti, yang tidak lain yang disebut dengan senyawa, yaitu krom ditambah baja, itu hasilnya adalah stainless steel. Nah, kalau besi Fe ditambah dengan karbon, yaitu C tadi, itu menghasilkan baja. Makanya tadi saya katakan kalau baja sendiri ini bukan unsur karena campuran dari besi dan karbon. Nah, kalau ditambah dengan karbon berarti di dalamnya stainless steel ini tersusun atas 3 jenis unsur, yaitu karbon, besi, dan krom. Nah, begitu. Sementara tembaga Cu dari kata latinnya tadi kufrum, kalau direaksikan dengan timah itu akan menghasilkan perunggu. Nah, tembaga atau kufrum ditambah seng itu menghasilkan kuningan. Jadi besi kuningan itu bukan unsur karena tersusun atas seng dan tembaga. Nah, ini manfaat dari unsur-unsur yang kita lihat tadi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini tentang unsur, kemudian klasifikasi unsur itu, sampai di sini juga kita akhiri pertemuan hari ini, dan kita akan bertemu lagi melalui channel Agus Berbagi dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Salam sehat.